Selamat datang di podcast Minggu dan kali ini kita bersama ini adalah penabuh terkenal dari Slipknot. Slipknot ada dari The Group. Iya benar The Group. Saya gitaris JKT. Apa? Gitaris JKT. Gitaris JKT 48. JKT kan gak ada gitaris. Ada Binasrul Coib. Binasrul Coib. Bang Awe, Bang Pican. Makasih Bang. Kamu tuh worth it gak nih ngantuk? itu ribet banget. Itu kalau gak nyaman buka aja gak apa-apa. Gak apa-apa deh. Buang aja ke belakang, buang. Enggak, buang aja ke belakang. Nah, gini. Aman gini? Aman. Aman. Kamu tuh nama asli berarti Binasrul emang? Binasrul Arif Rahmawan. Bagus namanya. Kok ke Arab-Araban gitu? Itu kan Arab ya, Binasrul itu Arab ya. Saya nasi kebuli. Apa arti Binasrul itu apa? Tomat panggang artinya. Binasrul itu kalau saya pernah tanya bapakku ya. Ini itu dengan pertolongan. Oh, dengan pertolongan apa dulu kita Arif Rahmawan. Arif Rahmawan dengan siapa tuh? Arif Rahmawan. Dokter. Itu nama dokter. Nama dokter. Nama apa? Pisau. Cuma tambah namanya aja. Berarti dengan bantuan Arif Rahman. Arif kan apa ya? Bijaksana apa ya? Bijaksana. Nah, dengan bantuan yang bijaksana, Rahmawan apa gitu lupa aku. Berarti itu dari ip. Itu dulu kan ya itu cadel kan Bang, kalau dulu pas kecil terus. Enggak pantas kamu tadi. Iya. Dulu ya kan pas kecil Bang. Gigit ular, pantas gigit ular. Lagi kecil. Batang ular. Lagi kecil enggak kayak Ya, gitu ya? terus Kecil kayak gitu. dulu kecil ya bulldozer lah. Gede dong itu. Ya itu terus ya udah dari teman-teman terus orang-orang itu nambahin coib gitu. Ip coib. Ya gitulah. Mungkin kalau yang ada yang belum tahu, Coib ini adalah pemain gendang dari Orkes Pensil Alis. Yang selama bulan puasa kemarin itu selalu menemani kita saat sahur di Ramadan bareng Vindes. Gokil. Itu tahun kedua ya? Tahun kedua ini Bang. Tapi kayaknya tahun ini tuh bukan Opa ya? Ya sama, formatnya kan sama kemarin tapi bukannya kan, ada Om Ilham harusnya? Enggak kemarin enggak. Yang tahun lalu? Enggak juga. Oh enggak ada juga? Tapi namanya itu Opa, tapi tetap Opa. Tapi dibantuin Kicuy sama Kenny. Iya sama Kenny. Tapi betul. Kalau Kenny emang udah ini. Di situ di Vindes. Udah settle di situ sih. Iya. Tapi berarti sekarang inilah kalau sama Kenny sesama musisi kan? Ngobrol sesama musisi. Ya sebenarnya emang Kenny kita cuma buat apa sih? Kalau nggak ada Kenny juga ngapain? Kita gitu. buat apa sih? Buat apa ini sebenarnya itu? Biar Kenny ada temennya gitu aja tuh intinya tuh. Biar Kenny ada temennya. Coib ya. Kalau kenal pertama kali sama Coib ya pasti dari stand up. Iya Bang. Coib stand up juga? Ya, abang. Pernah dulu Bang. Tapi ya sudah kayak itulah. Berapa kali stand up? Beberapa kali Bang. Paling kalau open mic ya 5-10 kali adalah Bang. Banyak berarti. Ya tapi kan dulu banget, dulu enggak. Tahun 2011, 2012 apa? 2013-an lah. 13. Ya. Tahun apa? Kenapa mau ikutan? Apa pengen sendiri atau ada yang ngajak atau? Ini kan dulu ada teman si Diko itu, si temen SMA. Terus tapi si Diko itu ngomong ke Mukti, ya terus Mukti ngajak aku gitu. Ngomong apa ke Mukti? Ini loh stand up. Indonesia udah merdeka gitu. Ada. Oh ini. Ngajak Mukti maksudnya. Ngajak ke Mukti. Si Diko ngomong Mukti, ngomong apa? Ngomong ini ya, ayo ini ada stand up gitu, gini. Ngajak Mukti. Ngajak Mukti ngajak kamu. Iya, ayo. Kenapa kamu kenal sama Mukti dari mana? Dari sekolah Bang, SMA. Teman SMA. Teman SMA. Oh, Al-Azhar itu. Al-Azhab. Jis. Al-Azhab. Al-Azhab. Di Pangudi Luhur, di PL. Bukan SMA. Bangun Tapan 2 itu. Bangun Tapan. Iya, di Tapan Jogja. tuh apa? Bukan nama sekolah itu. Bangun gedung. Iya. Bangun pagi. Susah jelasinnya itu Bangun Tapan itu sejenis ya apa? Kecamatan gitulah. Nama kecamatan. Iya. Berarti swasta dong? Negeri Bang. Lo orang SMA Bangun Tapan?
SMA berapa kan akhirnya? SMA Banguntapan 2. Oh 2. Dulunya itu SMA 12 Yogyakarta. Tapi sekarang udah Namanya Banguntapan. ya. Nah, orang biasanya dari nomor dulu. dari kecamatan diambil sama kota. Oh, iya. Biasanya Ini gitu tahu. Dari kota dikasih Nggak tahu ya. Itu pagernya masih SMA 12 Yogyakarta sekarang. Masih. Oh, di Masih situ. Sekolah masih ada tapi berarti kan? Masih lah. Masih ya. Masih. Itu sekolah yang apa? Unggulan. Unggulan di situ enggak? Pinggiran bang. Kok ada Pinggiran bang. Ya pinggiran kan bisa aja unggulan. Walaupun pinggiran tapi bisa mencetak orang-orang pinter gitu misalnya. Mencetak Atlet. ager-ager ya. Kita agar-agar lagi. Ya pinggiran bang, dibilang kota juga enggak, dibilang kampung banget juga enggak ya. Inilah. Ya jadi pertama kali kenal sama Coib tuh itu karena stand up. Tapi gua sendiri nggak tahu kalau Coib tuh pernah stand up. Taunya Ya. udah di Opa gitu. Iya, Bang, Ya udah terus akhirnya sering main kalau ke Jogja main bareng kalau Iya, segala Bang. macam gitu. Kenapa enak ya lembut. Dingin bang. Dingin. Gak pernah dingin. Nyender Oh bikin apa? api unggun. Kita bikin api unggun ya. Duduk nyender santai aja. Iya bang. Iya. Kamu nih, ini mah YouTube kecil. Enggak bang. Lah, kamu tuh biasanya di Vindes tuh. Oh enggak bang. Lah, Worth it bener gak sih dong. bang? Oh, bukan worth it lagi. Apa tuh? Banyak yang minta. Iya, pengen yes. karena pengen Alhamdulillah, kenal sama Coib. Oke, gitu. alhamdullah. Ya, santai dulu terus. Nyender. Minum dulu. minta buka. Enggak bang, Orang puasa. Puasa bang. Iya, terus habis udahlah ya berteman lama apa segala macam, tapi sering ketemunya emang kalau acara ya. Iya bang, kalau Kamu sehari-hari tuh sibuk apa sih? Iya, ini Jadi capung, permebelan. Jadi capung. Permebelan. Dulu pernah buka mie ayam ya? Bukan itu Bukan bukan mie ayam bang, itu kayak apa ya, Warmindo gitulah. orang Indonesia. Makannya, Lo punya dulu Sekarang udah cuma enggak. 2 tahun. lama. Heeh. Ya cuma ini bang, ya sebuah hobi lah daripada Hobi bikin warung. Hobi mah Arung jeram. Iya, arung jeram. Banji jumping. Hobi Banji itu jumping. memanah. Iya, para layang. Iya, yes. Bikin warung Indomie. Itu nyari nafkah harusnya Ibu. Iya, Udah levelnya udah ke situ. kan hobi juga ada yang menafkahi Bang. Betul, Iya kan? betul. Nah, tapi sekarang itu udah nggak ada. Sekarang Udah gak ada, terus ini baru disewa mie ayam warungnya. Oh gitu. Oh, Iya. punya orang. Jadi mie ayam itu bukan punya kamu. Bukan. Waktu itu aku ada gini, itu Coib buka mie ayam gitu. Iya. So aku suruh nyobain gitu. Cobain makan mie ayam. Bukan bang, itu disewa. Ya punya. Ngapain ya, kalau temen gitu juga gua sih. nyobain. Ya Iya, teman Bang. juga sih, maksudnya Oh, kenal temen lu. juga. Oh iya. Akhirnya terus sekarang permebelan, per furnitur. Kalau mebel emang udah dari dulu bang. Udah ini dari turun-temurun. ya, enggak dari awal nikah. Informa atau nama ini ya. Informasi, Keren banget. informasi, Dekor rumah katanya. bukan. itu kamu yang ini mebel bikin mebel gitu apa gimana? Enggak, dulu kan ya karena nganggur bang. Ah. Udah nikah nggak punya kerjaan bang. Ya terus? Terus ini aku iseng-iseng ngapain ya beli bor listrik, beli bor baterai itu loh. Bor baterai. Baru Terus baterai. ngebor pipi gini. Nah, itu bingung mau ngapain bang. Udah punya Nyari minyak bumi Udah beli bor. Terus bingung ngapain? buat apa ya ini ya. Di depan rumah gini. Hidup Orang tuh mikir dulu. Baru beli. Iya, Udah baru. beli bor listrik. Ngapain deh? Ay, Ada orang lewat. Takut-takutin orang doang. iya, ditanyain tuh, kamu ngapain? Tanyain sama istri, ngapain beli kayak gitu? Ini aku mau ini buat ngerjain apa gitu. Nah, terus udah mau nggak mau harus ini kan Harus bang. kerja, harus bikin kerjain sesuatu, kan, bikin ya. sesuatu kan. Ini bikin rak-rak kecil gitu. Terus udah bikin jadi ternyata. Itu ilmunya dari mana? Gak tahu bang Yes. Karena kepepet itu aja Tapi kan susah tetap aja. Iya. Gua kepepet juga nggak Iya, bisa. bisa. Gua tetap biar kepepet juga nggak bisa kayaknya. Ya kan dulu ini di YouTube juga ada bang. Oh, lihat di YouTube belum nonton. Ya tapi kan dulu waktu kecil kan lihat
orang lihat Pak Le itu bikin apa gitu. Tapi emang keluarga ada yang bikin ituan, suka ya Pak Le Bang. Pak Le ada. Ada usaha gituan. Ada dulu. Ya itu terus bikin itu terus tak foto nih, tak bikin story, cekrek gitu. Ada nih yang nanyain Bang ternyata. Apa kabar Coib? Baik gitu, ya udah gitu. Enggak jadi. Enggak Bang, ya kan. Ini itu di Jogja makan apa ya Coib? Bikin kayak gitu di mana itu gitu. Bikin sendiri itu. Bikinin dong gitu. Oh, mulai dari situ. Segampang itu ya. Ya enggak tahu Bang namanya. Rezeki ya. Mulai dari situ rak dulu. Cuma rak kecil Bang, cuma tempat bumbu. Ya tempat bumbu, tempat gantungan kunci gitu. Ya udah terus bikin akhirnya. Terus? Ya udah itu ternyata ada yang nanyain suruh bikinin. Terus ada yang lagi yang udah bikin jadi ada lagi nih yang mau ini terus lama-lama kok banyak jadi capek. Jadi nggak bisa lama-lama. Lockout Instagram, males aku main Instagram. Iya. Enggak kok lama-lama jadi nggak bisa. Lah, tadi dia bilang lama-lama jadi nggak bisa. Ini bikinnya itu lama-lama yang susah. Minta bikin yang ini kuda itu loh, kuda yang zaman perang itu yang buat kuda yang Trojan. Kuda yang kepalanya gajah itu kan susah. Troy. Ya. Terus? Ya itu lama-lama yang susah bikin meja, bikin apa gitu. Mulai nggak bisa nih, nggak bisa nih, susah. Bisa nih, aduh, bingung nih. Minta tolong. Tak tolong nih siapa? Ya, terus ngajak orang, terus sampai sekarang. Oh, jadi pada karyawan? Ada Bang. Keren. Ya bukan karyawan, temen lah, partner lah, ya, partner buat. Jadi itu orang ini ada teman kamu ini bisa bikin meja apa segala macam, tapi pesanannya nggak ada. Iya. Kamu nggak bisa pesanannya ke kamu. Enggak. Lah bener dong. Iya. Kan itu pas jadi ini pas apa? Kalau pas nggak ada ya udah nggak bikin gitu loh. Iya. Tapi maksudnya kamu kan ngajakin dia. Iya. Sedangkan kamu nggak bisa. Kan mungkin dia mikir, kan gue yang bisa nih. Kenapa jadi pesannya orang kecoh? Tapi jalan sekarang gitu. Berarti ini pesanan orang tuh bikin ini dong. Apa udah ada? Saya bisanya bikin ini gitu. Emang Bang by order. Customize. Custom. Jadi gerobak. Ada nggak yang pesan gerobak gitu? Ada tapi belum. Udah Bang somainya, saya pesan gerobak, udah ada somainya Ip ya. Enggak pernah. Jadi rumah ini interior gitu. Oh, interior rumah. Keren. Oh, kitchen set gitu. Kitchen set, meja, kursi, divan gitu. Oh, gitu. Divan kasur itu Ip, bisa Ip. Iya. Divan gitu buat tidur. Paling tapi sekitar Jogja aja. Jogja terus beberapa kali ada yang dari luar kota, ya pernah juga ini masang di daerah Depok gitu pernah. Oh iya, dari Jogja. Iya, kan dari Jogja di telepon truk gitu. Oh tadi udah begini. Pakai truk gitu, Tadi udah gitu kan dari Jogja tuh udah. Bang Awe bilang di telepon truk. Habis truk apa nih begini? Kamu tadi udah begini. Bingung. Kamu tadi udah. Nah, dari Jogja kan di truk. Nama promosikannya gimana Ip? Lu cuma lewat Instagram, apa TikTok gitu? Instagram ya, sama dibantu teman-teman ada. IG kamu atau ada IG-nya khusus? Ada IG. Apa namanya? IG? Konten ruang. Konten ruang ya ini ya. Jadi orang bisa mesen-mesen di situ ya. Iya. Yang custom. Iya, karena kadang-kadang ada beberapa yang memang kita harus custom. Iya, benar Bang. Misalnya aku jas dari kayu enggak jas kayu. Bukan goblok. Enggak Bang. Aku tuh pernah pernah koleksi, masih ada sih teman tapi di rumah nyokap. Koleksi kaleng bir. Oh iya. Bir kaleng. Jadi kalau keluar negeri beli kaleng bir yang apa. Benar. Nah itu kan nggak ada spesifik yang buat itu majangnya. Iya. Nah, itu mesen gitu ya, bisa di kamu bisa ya. Ya pokoknya intinya itu menjawab semua keresahan. Gitu. Anjay. Gokil menjawab. Your future furniture. Iya apa? Your future furniture. Your future furniture udah ada slogannya we. Iya Bang. Gokil. Itu Bang, emang itu Bang. Bikin baju dari kayu bisa gak? Iya bisa gak? Batu bola dari kayu. Enggak bisa gerak dong. Ya kan future furniture. Tapi kalau misalnya
klien lo dari Jakarta. Kayak gue nih, gue tahu nih, wah bagus lagi coy bikin. Gue pengen bikin rak buku. Bisa dong. Nah bisa kan. Bisa. Tapi lu kirimnya udah bentuk rak buku, apa mesti gue rakit lagi? Tak kasih 2 opsi bang. Ini mau kan kalau dikirim apa itu volume ya bang? Iya. Nah itu mau nanti ongkir di volume apa mau rakit sendiri nih? Itu kalau rakit sendiri kan bisa lebih ringkes. Tapi gampang gak ngerakitnya? Ada ini nanti tak kasih kayak senit gitu. Kasih tukang. Sama tukangnya dibungkus. Dikasih voice note. Voice note ini. Itu yang satu di bor. Itu ada gambarnya aja gue susah apalagi cuma dipandu lewat suara. Tapi ada buku panduannya. Enggak, kan ada ininya. Jadi misal A1 sama A2 gitu nanti kan. Iya ada panduan bikinnya, ada panduan rakitnya. Berarti gampang. Gila setara IKEA. Setara IKEA. Keren. Ya enggak secanggih IKEA juga bang, masih UMKM. IKEA. 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 Bagus tuh IKEA. Bahannya apa Ip? Kayu-kayunya ada pilihan nggak? Bisa gue mau bikin rak buku. Mas Coib saya mau bikin rak buku. Bahannya kira-kira apa? Ada kayu apa di sana? Biasanya yang paling sering ya bang itu ada jati paling mahoni terus sama jati Belanda terus plywood juga bisa. Plywood tuh yang serpian itu ya? Bukan, yang plywood itu kayak multiplex gitu loh bang. Kalau yang buat interioran. Kalau apa yang serbuk mah apa namanya itu? Particle board iya. Itu melengkung itu. Iya. Kelemahannya melengkung. Kalau kena banjir rusak. Iya rusak. Iya benar. Itu kalau bikin rak buku, Mas Coy bisa mau bikin sumpit. Kayak kayu apa ya Mas? Kayu bener. Iya. Kenapa nggak beli aja? Ya ini beli tapi di kamu. Di kamu. Ya kalau aku kan bikin. Saya mau custom. Pengennya bikin custom sumpit. Iya. Tapi kalau tak beliin terus. Iya, nggak tahu ya. Nggak, bisa sumpit sih, tapi panjang. Panjang banget, ya gede. Buat masak, nggak beneran. Karena oh iya bener. Iya, karena masak kue tiaw. Bini gue tuh ngeliat kalau video di Jepang apa tuh orang masak pakai sumpit. Tapi sumpitnya sumpit panjang gede. Panjang, ya. Nah di sini nggak ada sumpit kecil-kecil. Bisa nggak bikin? Atau misalnya gini, gue punya usaha, bikin usaha mie ayam. Sumpitnya pengennya custom sumpit gue modelannya bisa dong. Bisa bang, kan yang pas warung mie ayam itu minta sumpit bang. Bikin iya, nah, itu bisa. Tadi kenapa suruh beli kok? Lah, kenapa kan beli aja ada gitu loh. Ya, tapi itu boleh bikin boleh lah kan cuma bikin apa? Satu. Bahannya kayu apa? Sumpit. Jati ya. Jati bisa. Mau dong gue yang panjang. Bikin ini boleh nggak Ip? Boleh. Buat karena gue suka masak. 2 meter. Iya. Boleh. 2 meter panjang. Itu mau ngapa? Itu mau tongkat. Ya sakti itu mah. Iya. Bikin ini yang buat masak. Boleh. Mau Ip ya? Bikin ya. Ngirimnya gimana tuh? Panjang gitu. Nah, lu ngirim by volume nggak apa-apa dia. Dia by volume dia nggak bakal ngerakit. Oke. Ya nggak dirakit tuh. Sumpit gimana ngerakit? Buat masak tuh yang tukang-tukang kue tiaw gitu-gitu kan. Pakai sumpit kan. Soalnya kalau pakai sodet rusak mie-nya. Iya. Paling project paling gede bikin apa? Paling gede ngisi toko gitu bang. Toko apa? Toko-toko baju, toko. Oh, buat ininya dia. Kafe. Oh, displaynya. Ya, kafe. Oh, kamu ngisi kafe gitu? Iya. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ngisi acaranya. Itu ngisi opening itu mah. Kurang ajar namanya. Mejanya Ip lu bikin. Iya, meja-meja terus barnya ya. Kafe di Jogja berarti? Iya, di Jogja. Masih ada enggak kafenya sekarang? Masih. Coffee shop, Bang. Banyak proyeknya ya. Alhamdulillah, Bang. Keren. Jadi total si usaha maaf tadi nama apa IG-nya? Konten Ruang. Si konten Ruang ini berapa orang? Kamu sama teman-teman kamu? Sementara ada 4 orang. 4 orang. Ya. Tapi ada yang perbantuan lagi. Iya, kadang jadi kalau misal alhamdulillah bludak nih, diajakin semua lagi tambah orang gitu. Meledak itu, iya bang. Meledak ya, oh banyak orderan. Tapi pernah nggak ya sampai, lu sampai capek banget orderan saking banyaknya. Kerjain project apa? Sebenarnya bukan ke projectnya bang, bukan numpuknya itu bang. Numpuknya jadi numpuk di atas dulu. Orang-orang kayunya. Enggak numpuknya kerjaannya. Orang naruh kayu aja ada coy lagi tidur. Enggak lihat ya plak. Numpuk nih. Gelandangan nih. Numpuk gelandang. Tumpuk kayu aja. Ada gelandangan tumpuk kayu.
Numpuk gimana? Ya, numpuk kerjaannya bang. Jadi semuanya apa? Mintanya tanggal yang sama. Deadline-nya sama semua gitu. Biasanya kalau kayak perkayuan gitu, permebelan gitu, ada ininya nggak sih? Ini biasanya bulan ini tuh rame gitu. Ada gitunya nggak sih? Ya. Juni kayaknya. Apa enggak itu random aja? Ya biasanya gitu bang. Biasanya kayak mau lebaran terus habis lebaran. Momen-momenan bang. Nah ini kan kamu udah 2 kali Ramadan, kamu harus di Jakarta. Itu karena gimana? Ramadan bareng Vindes 2 tahun kan ini. Alhamdulillah bang. Nah, itu gimana kalau nih pas? Ya kan ada teman-teman yang ini. Tapi nggak apa-apa teman-teman, aku ke Jakarta nih. Ya nggak apa-apa bang, nggak apa-apa kan. Pernah nangis nggak kamu aku ke Jakarta? ngontrol dari sini bang. Barang itu selendang Ada coib, ada di pelabuhan. Padahal dari Jogja. Jemput di Paratrites kayak nanti. Oh kamu ngecek-ngecek tetap? Ya tetap kontrol bang, tetap. Gitu. Karena punya skill bikin-bikinan dari kayu itu benar-benar berharga, itu skill yang berharga buat beberapa orang. Jadi kayak gue nih pengen bikin macam-macam lah kayak rak atau apa. Tuh kadang-kadang nggak punya kenalan yang bisa dipercaya. Karena waktu gue baru pindah pindah rumah yang pertama itu hampir furniturnya hampir bikin sendiri gue. Minta apa custom nggak sanggup beli di toko furnitur. Jadi ke tukang kayu bikin meja makan, meja tamu gitu-gitu. Karena sebenarnya memang idealnya tuh itu sih. Karena kan jadi tata ruang kita. Iya, sesuai ya. Oh meja segini aja. Iya. Bener. Ya itu tadi kan cuman emang susah. Udah gitu kalau kadang-kadang ya maaf ya, tapi kadang misalnya kalau kita nggak kenal kan jadinya suka mahal banget. Benar. Kalau ini kan mungkin bisa dibantu harganya. harganya. Bang, bener bang. Gitu. Menjawab semua keresahan bang. Iya. Intinya. Apa slogannya? Your future furniture. Berarti kamu di rumah bikin sendiri semua dong? Ya nggak sendiri bang, kan ada. Iya maksudnya nggak beli. Ya ada yang beli yang plastik. Tutup saji beli. Sumpit beli. Tas anak bikin. Tas anak. Dari kayu. Dari pegel banget pegel. Anak juga bikin sendiri. Iya itu pasti. Handmade. Jadi ya karena Ramadan ini emang Coib 2 tahun ini alhamdulillah bang. Masih dipercaya bang. Iya bermain gendang. Nah itu sendiri kalau secara dikenal orang itu berefek gak Coib? Ya kan nanggung ya bang ya. Nanggung gimana? Nanggungnya maksudnya dikenal juga enggak. Iya tapi kan maksudnya pasti ada mas ya tetap ada bang. Minta foto deh, ada yang minta foto bareng gak? Banyak gak? Ya nggak banyak tapi ada. Tapi ada kan. Ya Ada. paling nggak pas lebaran keluarga semua. Enggak. Tampar tuh. Ini malah pas nganter pesanan malah ada yang minta. Oh iya. Pernah. Oh kan. Mas Coib ya gitu. Iya. Itu langsung foto. Wah rasa mas aku kayak gini. Kenapa nggak apa-apa Coib. Ya, menyenangkan orang. Iya. Karena ini dulu. Dalam rangka menyenangkan aja, bukan dalam kenapa gitu. Iya, Mbak Coib baik sekali nih. Baik. Dia nikahan gue nggak bisa datang kan. Sakit, siapa yang sakit ya Coib? Anakku bang. Iya anaknya sakit jadi nggak bisa datang. Bang aku maaf nggak bisa datang. Tiba-tiba seminggu kemudian berapa gitu datang tuh nih ada paket gede banget itu. Gede berat banget. Nah makanya itu kan dari volume kan bang itu kayak gitu ya. Apa itu? Apa sih drawer? Drawer yes. Oh sederhana aja bang. Drawer oke tuh, kepake banget. Nah makanya bingung kan, wah bang Awe apa yang belum punya? Wah kayaknya udah punya semua. Mobil listrik belum punya dia. Banyak rudal. Baru rumah punya listrik bang. Mobilnya belum ada bang. Itu maksud gua. Ya ampun si Coib sampai gini, ngapain? Udahlah didoain juga udah seneng. Itu pakai tangan lo sendiri bikinnya? Pakai tangan temen. bukan aku bang yang bikin, minta tolong gitu kan. Bikinin inilah, bukan biar sekalian ngirim itu pas sekalian ngirim rumah kucing itu bang. Oh iya. Rumah kucing di mana ya? Depok apa ya? Lupa. Berapa kamar kalau rumah kucing itu biasanya kamar ada berapa? Tergantung bang, tergantung kucingnya itu mau berapa kamar itu. Tapi lo yang model kandang apa model kandang kucing gitu? Kandang kucing yang
alah kekinian itu loh Bang. Iya tahu gue yang jeruji kayak jeruji kayak gitu kan. Itu. Ada kacanya yang nggak pakai Iya kaca. benar. Oh lu bisa Ip, gue bikin itu Ip. Iya Bang. Nah kalau kayak gitu referensinya dari mana? Apa misalkan dari orangnya pasti atau emang Mas saya bikin kandang kucing dong, lu nyari-nyari sendiri dulu gitu? Ada yang gitu, tapi biasanya kebanyakan dari customer Bang. Oh, jadi misal Bang Awe, ya? Bang Awe, Bang Pica nih mau kucing, ya. mau bikin rumah kucing nih yang kayak gini ya. Terus nanti tak tanya ini mau ukuran yang berapa gitu, dibikin ukuran berapa menyesuaikan tempatnya gitu kan. Kalau misalnya gini, Mas saya mau bikin rumah kucing nih gitu, tapi saya yang tempatin gitu. Kamu bikinin nggak? Boleh. Mas saya mau bikin rumah sama kucing. Mau pengen serumah nih sama kucing. Kayak gitu-gitu. Boleh nikah aja sama kucing. Serumah sama kucing. Serumah sama kucing. Karena gue pengen bikin nih, gue pengen bikin kandang kucing. Boleh. Bukan rumah sih, itu bukan udah rumah sih. Udah dua dia nih ya, dia pesan udah dua nih. Sumpit, kandang kucing. Itu kayak bukan rumah, kandang. Kandang ya, kandang ya kan buat rumah. Kandang itu kan terlalu kayak zaman dulu ya, sangkar. Ini rumah bener, rumah kucing zaman sekarang. Kan namanya cat house. Nah, nih tahu, ngerti nih. Tapi kandang, bentuknya kandang gak bentuk rumah gitu, Ip. Iya kan kalau kucing nyebutnya rumah mungkin. Kan itu kan sekarang kalau kandang itu kayak budak jadi. Itu kan bukan bagian dari keluarga. Kan kucing lo bagian dari keluarga lo kan. Iya, bagian. Iya, masa lo kandangin bukan rumah itu. Lo kasih rumah. Rumahnya ya rumah gua, kucing itu. Ya tapi kalau tinggal di kandang. Masa keluarga lo kandangin? Nah, iya. Ya tinggal nyebutnya Bang kalau kamar buat, kucing. Buat manusia itu rumah. Ya kan? Kalau buat kucing boleh juga direbut rumah. Iya boleh. Gitu kan? Boleh. Jadi ada dua nih pesanan Pica. Ya. Boleh. Sumpit sama itu cat house yang lagi kekinian itu. Karena emang gue pengen bikin rata-rata. Kenapa Ip ya? Rata-rata pengrajin kayu itu adanya di daerah Jawa Ip. Di Jakarta tuh nggak banyak yang bisa bikin custom kayak gitu. Kalau mungkin di sini jarang kayu Bang. Jarang ada kayu tuh. Oh, pesannya banyak lewat gitu. Apa ya? Lari kayu lari. Tangkap tuh kayu. Kayu lagi duduk. Kenapa? Bakunya banyak. Tapi kalau kayak interior model-model plywood kayak itu kan banyak di sini Bang interior. Iya, tapi kalau bikin custom kayak meja, kayak bikin apa namanya kandang, itu rata-rata dari Klaten. Iya Bang. Gitu-gitu. Karena kan gue berapa kali tuh mesen nih, mau bikin kandang kucing, aduh di Klaten lagi. Iya. Nah gue tuh paling males adalah saat gue mesen nih ya, mesti ngerakit. Nah itu yang susah gue agak nggak ada bakat sama sekali. Oh kalau yang itu ini kemarin tak ini langsung utuh Bang, langsung kandang kucing utuh jadi by volume. Jadi yang penting udah tinggal pakai lah. Gitu. Nah iya itu mau gue, oke ntar kita coba gitu, bikin ya siap. Orangnya happy nggak kemarin pas? Oh ya. Pas yang wah happy Bang. Iya. Wah di luar ekspektasi gitu. Oh iya. Iya. Saya pikir bakal bobrok ini. Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah Bang. Suami saya di situ terus, suami saya. Kucingnya jarang suami saya. Masih nyaman. Kami sekeluarga pindah ke situ. Di rumah kita kayak gede kucing aja sih, kita di situ semua. Makanya lebih bagus nih rumahnya. Tak tinggal sini aja ya. Lo kalau ada yang request bikin rumah pohon bisa nggak Ip? Bisa boleh. aja. Bisa boleh. Ip? Boleh asal Bisa ada aja. pohonnya loh ya. Iya. Oh gila keren nih. Boleh. Tapi kalau kayu gitu lu ngambilnya dari mana? Ada supplier gitu atau gimana sih biasanya kalau di Jogja itu ada ini Bang, ada tukang belah itu. Jadi kayu gelondongan gitu. Tukang belah orang. Belah kayu. Oh. Belah Ya, rotan. Jangan Samurai. jangan dihilangin kayunya. Karena tukang belah itu kayak coba belah mobil. Ya tadi kan konteksnya kayu Bang. Oh. Bisa kebelah apa aja kayak itu. Tukang belah bisa Belah rambut. Iya. Belah rambut. Iya juga ya. Tukang belah kayu ada. Ya, ada Bang. Jadi mau tebel berapa, mau yang panjang berapa gitu. Oh, udah tinggal pesan aja. Oh, gitu. Wah itu gue suka banget tuh ngeliat videonya Ip. Iya. Yang pakai yang Anteng dari kan, Bang? dari bulat gede nih dimasukin, diputer jadi kotak, terus dibelah kecil-kecil dari atas. Jutaan itu yang nonton Bang. Wah gila. Bener, satisfying Bang. Oh, banget. yang kayak gitu ada di Jogja tuh? Ada. Emang pakai gitu rata-rata alat Ip ya. Dan tapi kayunya juga lengkap di Jogja kali ya. Banyak gitu ya. Ya relatif mudah sih Bang didapat. Ya kalau di Jakarta susah, makanya mungkin pengrajin-pengrajinnya banyak di sana ya. Dari Jawa Klaten gitu, atau apa gitu. Ya. Oh, gitu. Bang. Mojokerto bener kan?
Ini Bang, kalau malah dari Jawa Tengah Bang, kalau kayu itu ini kayu-kayu Semarang itu. gitu. Dari Blitar biasanya. Blitar. Oh iya Blitar, gitu. benar Blitar. Blora, saingan kamu tuh berarti. Apa? Saingan kamu. Jadi gimana targetnya buat bukan untuk saingan mereka? itu kan apa? Bahan bakunya Bang. Oh, bahan bakunya. Iya, kayu-kayunya itu. Lo lihat IKEA kesel lo kalau lihat IKEA najis. Ya enggak juga. Enggak, ada gini ya misalkan kayak furniture gitu. Iya. Ini rapuh ini. Ada gitunya enggak? Enggak, biasa kalau tukang kayu karena ngerti jadi Iya. Kayak tukang kaos deh, tukang kaos suka gini-gini kaosnya, kalau ada kaos gini-gini. Lo gitu-gituin meja kan? ini mah enggak awet ini. Ya pas ke mall gitu, wah apa ini kayak gini mahal gitu. Oh iya, padahal ini paling berapa gitu. Iya, bikin. Oh, ngambil untungnya gede banget ya. Iya kan, kayak bahan bakunya juga beda Bang. Iya, yang press-pressan itu kan. Nah iya. Kalau lu kayu asli ya Ip ya? Ya bisa juga yang masa gitu, palsu. tapi nggak pernah gitu. Kayu palsu dari apa? Dari nastar. Iya. Oh. Gitu Bang. Jadi kalau apa ya? Intinya malah jarang yang bikin lagi gitu loh Bang. Kan masih masih awet, masih kuat. Masih terlalu awet. Iya, jangan Ip, jangan gitu Ip. Iya. Lo bikin yang agak gampang patah dikit lah, ada umurnya. Terlalu awet. Iya. Bener Bang, bener. Ntar bangkrut lo kayak Tupperware. Iya. Iya, tapi bagus berarti, kualitasnya bagus. Ya mungkin ini kan kalau kayak gitu kan ada aja ntar ini juga mungkin teman-teman ada yang mau pesan bisa ngubungin ya Aib ya. Boleh. Ya kalau mau nge-DM kalau langsung juga boleh. Boleh langsung. Nanya-nanya dulu ngobrol juga enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Oke banget itu Bang. Ya. Oke, berarti gergaji lengkap. Rumah Palu ada berapa? Palu ada 5. Kadang sisa itu tak pukul kepala sendiri, pusing. Kalau Orkes Pensil Alis ya. Iya. Itu berarti setelah stand up kan? Apanya tuh? Adanya. Setelah komunitas kebentuk. Iya, komunitas kebentuk terus bikin Orkes Pensil Alis. Iya. Sebenarnya kamu tuh ada inian musik gak sih? Waktu sebelum Opa itu pernah main musik kah atau apa? Pernah dulu Bang sama Mukti juga bikin band SMA kayak gitu, band apaan? Oh, sama kayak orkes gitu ya, juga? sama kayak orkes gitu. Kamu gendang juga? Iya, Mukti juga vokal dulu. Oh. Tapi bukannya orkes itu biasanya dari anak-anak Jakarta gitu, bukan Jawa kayaknya nggak bikin. Anak Jawa bukan orkes harusnya. Iya kali ya, nggak tahu deh. Dulu kalau dulu nggak orkes sih nyebutnya apa ya? Ya asal band-bandan gitu aja lah. Iya. Tapi lagu-lagunya lagu-lagu orkesan gitu. Lagu-lagu Jenaka. Lagu-lagu orang. Dulu ada kan ada band Jogja Produk Gagal itu kita ngover-ngover itu. Oh gitu. Nah belajar gendang dari mana? Enggak belajar Bang. Nah kok gak bisa? Gak mungkin dong. Gak mungkin orang. Lihat orang main. Tiba-tiba. Iya itu belajar namanya. Ya belajar lihat. Nontonin orang. Jadi itu langsung. Enggak terus berarti tiba-tiba beli aja gitu? Kalau dulu pas zaman SMA enggak kan di bor aja beli langsung bor studio yang ada gendangnya itu Bang. Oh ada. Main di situ ya. Oh terus udah main itu Ip gitu. Iya langsung main itu coba gitu aja langsung. Bisa bunyinya langsung tak-tuk. Enggak sebagus yang langsung main jadi Bang. Iya. Nyoba-nyoba dulu lah ini bunyinya gimana gitu. Kapan mulai serius belajar sendiri? Serius belajar ya semenjak Opa sih Bang. Oh semenjak Opa jadi ya, jadi kayaknya ini harus ini semenjak punya. Oh semenjak punya gendang sendiri. Ya. Akhirnya beli gendang. Terus main apa berarti latihan di rumah gitu? Iya Bang. Latihan kan punya nih Bang. Ya udah bisa itu latihan di rumah enggak. Jadi kan dulu minjem pas zaman SMA, minjem terus. Rejos sama Rejos. Rejos the Group. Oh. Enggak, bukan. Enggak. Minjem sama temen. Minjem studio itu Bang. Oh ya di studio. Ya. Terus teman juga ada yang punya itu. Akhirnya pas udah Opa beli. Kenapa gak bikin? Iya kan dari kayu sama kulit doang itu. Ya itu dulu belum Bang. Tapi belum ya. Ya susah juga bikin kayak gitu. Iya. Kalau sekarang bisa gak? Kira-kira bikin gendang sendiri? Kalau ada alatnya mungkin bisa Bang. Emang alatnya apa kan? Gergaji doang sama palu juga sama. Alat membuat gendang. Alat kan mesin bubut gede itu loh Bang. Oh bolongin gitu-gitu ya. Bolongin itu ada, tapi ada juga yang manual itu Bang. Nah lu bolonginnya manual. Kelamaan. Mendingan beli ya. Iya beli aja ada custom. Iya.
Dan akhirnya sekarang beneran jadi pemain gendang di Orkes Pensil Alis, yang mana bandnya dari mulai tanda kutip mungkin bercandaan lah ya, main-main doang, tapi sampai ke panggung-panggung besar. Iya. Pesta Pora, Synchronize itu udah kayak langganan gitu loh. Tiap tahun ya, Be? Ya pernah, mereka pernah main setahun main 2 kali kalau nggak salah. Pokoknya ya kalau nggak salah dalam setahun cuma main 2 kali. Manggungnya cuma 2 kali ya, nih. 2 kali. Satunya di Stand Up Fest, satu lagi aja Pespor apa Sinkro gitu. Jadi ya 3 itu kali. Bang. Oh 3 itu ya. Stand Up Fest, Pespor sama Sinkro udah. Jadi, cuma itu toh. 3 kali, tapi 3-3-nya panggung gede semua. Mahal banget kayaknya bisa cuma 3 kali manggung setahun. Ya cuma agendanya apa tiap tahun kan cuma itu. Nah, pertama kali manggung yang selain Stand Up Fest ya, itu kan masih acara stand up. Yeah. Yang Pespor apa Sinkro duluan? Ingat ya? Sinkro duluan ya. Sinkro duluan ya. Dulu main pertama kali itu jam 2 siang. Iya, aku tahu, ingat ya. ya. Nah, itu kayak pertama kali main di Sinkro gimana perasaannya? Kayak lah ini kok main gendang. Seneng banget itu, Bang. Oh iya. Seneng banget kayak wah ini acara gede banget ini, terus tempatnya juga gede. Tempatnya oke ya. Ya norak-norak dikit lah Bang, namanya juga ini dari daerah. Terus ke apa green room gitu makan. Green room ketemu artis semua. Kok artis semua? Siapa? Banyak dulu ada. Kok artis semua? Iya. Segini banyak orang kok artis semua. Ada yang pesan telur puyuh nggak malah Bang? Telur puyuh ada. Gak ada yang paling pesen Bang itu. Banyak orang kok artis semua. Kok orang segini banyak artis semua. Iya makanya. Gak ada yang petani ya. Gak ada yang petani. Gak ada yang kuli kayak aku nih ya. Siapa yang kamu lihat kayak si ini nih gitu? Siapa ya dulu ya? Mungkin idola atau yang kamu sering dengerin. Itu yang langsung pas lihat itu Piwi Gaskin. Oh iya. Ya terus Padi itu. Oh Padi. Tak panen aja apa ya? Masa mau ngambil beras dari kepalanya Yoyo. Manen. Ada yang ini gak agak minta foto atau kamu minta foto atau? Enggak lah Bang, sungkan Bang. Masa sungkan? Ya apa ya? Kan sesama artis. Iya kan sesama performer. Wow, ini enggak. loh ininya artis dong. Iya kan ininya artis kan apa? Itu tak kantongin Bang. Tak kantongin Bang. Iya kayak penyusup malahan itu kayak begitu. Iya. Kenapa? Malu. Enggak karena fotonya nggak muat, lehernya kepanjangan we. Iya kelewat itu. Jadi gini. Iya. Fotonya cuma segini Bang. Kasih. Kenapa kamu malu pakai itu? Ya, harusnya nggak mau pakai itu. Ya udah. Enggak apa-apa Bang. Tuh ini cuman lo anak-anak Jogja suka gini nih. Kenapa sih emang musisi emang kenapa? Ya enggak apa-apa Bang. Yang penting udah sampai masuk gitu, udah seneng Bang, udah bisa main gitu. Lo ada nggak momen duduk ngeliatin nih, wah Allah si ini, ya Allah sini gitu-gitu. Enggak, dia pasti kalau nggak ada kalau nggak ada temennya nggak mau di situ dia pasti. Ya enggak Bang, ya wah keren juga ya mereka ya gitu. Kok bisa ya sampai segini gitu. Kadang mikir kayak gitu. Gitu Bang, sampai segitunya Bang. Segitunya lo. Iya. Tapi ada nggak yang akhirnya yang idola lo akhirnya bisa se-festival bareng tuh sama siapa? Di situ. Aduh. Yang lo suka banget. Kalau panggung belum pernah kayaknya. Enggak se-acara. Ya banyak. Kalau siapa idola lo siapa? Tadi Piwi, ada Piwi. Piwi kan yang lo lihat pertama, emang lo ngefans sama Piwi? Dulu sering nonton. Iya, Padi lah ya. Padi, yang band-band gede itu Bang. Iya. Sama Sila udah pernah bareng belum? Ketemu gitu? Ketemu udah pernah. Oh iya. Gokil. Tapi kan sama Jogja. Iya, ngobrol dong sama Jogja, mau ngobrol dong, ngomong aja bahasa Jawa. Ya maksudnya. Malioboro Mas. Kandang Mas. Mas Eros, Borobudur. Ketemunya enggak ketemu pas manggung sih Bang, cuma ya ketemu pas apa ya, lupa ya. Ngobrol aja, apa nongkrong? Enggak nongkrong Bang, ya cuma ya waduh ya enggak senongkrong itu Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Yus. Gue. Ganggu. Udah, tar dulu. Abang-abangan. Gue lagi wawancara Marsupilami nih. The Yusril. Ya terus? Ya cuma di acara Bang, enggak yang nongkrong itu enggak. Tapi gue dengar kan katanya Sila kan sesantai itu mereka jalan naik motor. Lo pernah ketemu di tengah jalan itu sama mereka? Pernah ini Bang. Kalau saya pernah ketemu ini Pak Duta di ini. Bukan ketemu, cuma lihat nganter anaknya di mall gitu, pernah pas acara gitu. Nah, tapi
sekarang kan di 2 tahun berturut-turut kamu ngisi Ramadan bareng Vindes. Alhamdulillah bang. Ya kan, itu kan isinya ya Vincent Desta aja tuh. Oh, maksudnya ahli bener-bener banget. Orang kagak ada ini buat kamera gue dilewatin goblok. Ngewang. Vincent Desta itu kan udah papan atas sekali. Iya. Nah kamu juga sekarang udah deket, berarti udah biasa dong lihat artis ya. Iya. Itu Vincent biasa aja. Ya sampai sekarang ya jadi dibilang biasa juga enggak, dibilang enggak biasa juga. Wah kadang juga wah masih. Manggilnya S, kata manggil Vincent udah S. Enggak lah. W. Pak Vincent gitu. Oh, Pak Vincent. Tapi suka ngobrol gak sama Vincent Desta? Kadang dikit-dikit kan. Ngobrol apa? Enggak. Ngobrol apa? Dikit-dikit tuh ngobrol apa sih? Apa kap? Cuma saya lu aja bang, Pak Vincent gitu aja. Dikit aja ngomongnya dikit aja. Dikit. Selamat Pak. Gak sampai selesai gitu ya? Sampai selesai. Udah Pak. Udah Mak. Gak pernah ngobrol. Kalau ngobrol yang banyak ya jarang-jarang. Iya. Di WhatsApp pernah gak sama Vincent Modesta? Dulu belum pernah. Tapi harusnya udah biasa lah kan. Ya biasa Udah, biasa ketemu juga biasa Jadi gitu. mungkin kamu kayak ntar ada di rumah ada siapa gitu. Wah itu Vincent itu mah teman gue kan. Lah bener dong. Iya. Ya tapi nggak bilang itu ya. Yang penting udah pernah ketemu gitu, pernah acara gitulah bang ya. Bingung juga ya bang ya mau ini. Kenapa sih? Bahkan ya teman-teman Jogja sendiri ya. Mukti, Yusril, Ifzi, ya Bene itu kan semua udah nama-nama tenar. Iya. Kamu tuh kenapa? Kamu juga akrab sama mereka ya. Temen gue artis semua kali. Gitu dong kali-kali sombong dong kali-kali gitu. Gue sih artis, gue mah manggung gak di bisa Sinkro, makanya gitu. di Pespor gue mah. Gue mah Superstar bro, rockstar bro. Apa lu YouTube apa sih? Gue mah Vindes, gue mah gitu dong. Seminggu nih. Seminggu kurang sih, tapi Ya nggak apa-apa ya seminggu. mendingan Vindes lah. Lo dari Vindes bro. Jadi sekarang udah berapa minggu nih jadi anak Jakarta Selatan. Nanti kalau Mas ditanyain oleh-oleh gimana? Saya dari Vindes nih. Ayo mana oleh-oleh? Emang gitu orang rumah? Ya kalau orang daerah gitu. Emang oleh-oleh Vindes apa oleh-oleh Vindes? Gak tahu, gak ada. Ya kalau biasanya orang dari mana itu tanyain oleh. Dari Vindes sih, oleh-oleh dong dari Vindes. Lagian apa? Tapi gini, keluarga sama orang-orang terdekat di rumah kan pasti tahu. Pasti dong, Ya, kalau ya, itu pasti tahu. tahu. Ada ini nggak misalkan minta duit pas ini lebaran jadi ini anak-anak nih yang Udah jadi Vindes, artis yang dibikin nih. artis. Enggak bang. Malah ya itu cuma tetangga kalau misalnya wah nih anu kayak gitu. Apa ini anu apa? Wah kayak gitu. Diwarnain lu. Kayak Wah gitu. di Vindes. Wah kayak lihat gitu. biji ya. Ini anu. Di YouTube. Wah ini anu. Kayak ngeliat Wah, di YouTube gitu. Ini anu. Lu gak pakai celana kali gitu. anu. Wah, ini anu nih. Ini anu tuh. Ini sama anu nih, sama Anu nih, kamu tuh. Apa ngomong apa? Wah kemarin di Vindes gitu. Ya, gimana tuh gitu tanya-tanyain. Minta oleh-oleh. Oleh Vindes apa emang? Gak ada. Diulang lagi. Aneh banget ya. Lu aneh. Tapi nyangka gak bakalan ada fase di hidup lu yang kayak gini nih sekarang gitu. Kayak Pakai topi biru gitu. Gak nyangka lah bang. Gak nyangka aku diundang di seminggu aja gak nyangka bang. ya orang udah di Vindes. Iya. Itu tuh Vindes tuh Udah di top, udah di atas, udah paling top. Enggak Iya. lah. Loh, kok enggak sih? Ya. Nih, apa ini berapa? Septembernya ya. juga berapa? Iya, oke. Vindes udah top. Ya kan Wajar lah. bedanya kalau aku ya. Kemarin juga kan ke Cing Abdel. Ya sama jauh-jauh. Mukti itu. Ya udah, tapi kenapa? Udah Ya ngobrol. oke dong. Sama Cing Abdel juga udah kenal. Ya berarti. tahu lah bang sama Cing Abdel. Iya gak sih? Tapi masih keluarga lehernya panjang gini semua ya. Iya Aku bang. pengen- Gak tahu bang kenapa ya. Sebelumnya udah pernah belum lama di Jakarta berapa lama gitu? Selain si acara Sekarang sahur? kerja ya. Belum bang. Paling ya cuma Tahun lalu juga, ya sebulan. tahun lalu ngekosnya sama bareng-bareng apa sendiri juga? Kalau dulu kemarin bareng-bareng sama Mukti sama Ipsi. Oh, kalau tahun ini sendiri? Sendiri kan Apa gimana ininya? Takut gak? Sendirian di kosan gitu? Iya takut gak? enggak sih bang, enggak takut. Tapi ya cuma sepi aja kan teman-teman kos itu karyawan semua bang. Jadi saya pulang
dia berangkat ya gitu. Tapi biar anjing kecil tuh berisik biar gitu. Tapi pada tahu, oh ini Mas Coib dari Pindes. Enggak pernah ketemu, Bang. Oh, enggak pernah ketemu. Oh. Nah, ini dong makin kalau biasa kalau sendiri gitu jadi makin kangen keluarga gitu dong. Ya bisa, Bang. Kadang pas kok kangen. Kadang pas ini kok kangen gitu. Nangis ya, suka nangis ya gitu. Kalau ingat keluarga nangis gitu enggak? Enggak, tapi kalau udah lihat video anak-anak itu ada seneng, Bang. Oh, seneng. Di video. Berapa sih anak Ip? 2. Paling gede umur? Kelas 1 SD. Yang paling kecil? Tadi dia bilang seneng banget anaknya udah puasa sekarang. Puasa. Bangun sahur nonton bapaknya. Masya Allah. Sahur. Iya, Bang. Udah puasa full itu anak kelas 1 SD. Wah, seneng luar banget. biasa sih. Iya. Tapi udah karena tak biasain, Bang. Kalau di rumah itu jarang ada makanan jadi jadi biasalah prihatin gitu. Satu SMA sama lu katanya Mukti. Oh iya, SMA. Katanya Pangudi Luhur. PL. Don Bosco. Al Azhar. Gandhi School artinya. Tapi kelasnya di Kelasnya di basement. Berarti sekarang kamu sama Mukti adalah lulusan paling terkenal loh. Iya benar. Hah? Iya dong. kepala sekolahnya terkenal. Siapa? Lebih Omo dulu. Iya. Iya, Bang itu. Beneran Bang. Pernah diliput itu, Bang. Masuk koran, masuk pas itu masuk TV juga kayaknya. Oh iya. Iya, masuk TV. Iya, Indosiar ya mungkin. Indosiar. Ada di Google. Oh berarti lo masih kalah sama Kepsek lo. Iya. Iya. Salah Kepsek lo berdua lah paling terkenal. Ada gak di situ yang artis? Nggak ada, udah mereka berdua Mukti Coib udah sekarang. Artis. Sunaji namanya. Sunaji. Siapa Sunaji itu siapa? Ya itu artisnya. Enggak, kamu udah. Kamu. Udah kamu. Di Indomaret terkenal itu, Bang. Pegang gudang. Di Indomaret. Apa? Pegang gudang. Abang-abangan gudang. Pegang gudang. Enggak ada apanya. Pokoknya kamu aja. Jadi kalau pas lagi di kosan nggak pernah kemana-mana? Enggak, Bang, tidur aja, Bang. Nanti Main ke PIM, kepim, Morgina Mall. Ya, Cabut-cabutin tuh pohon-pohon hiasan tuh cabut-cabutin. main-main kemarin Bang naik busway gitu. Kemana? Di daerah Roxy. Coba Kerok. Iya. Keragunan. Gembung handphone lo baterainya gembung. Naik busway Keragunan. Langsung ke kandang singa bilang Bang. Jalur kandang singa gitu ya. Saya mau ngomong sama singa. Ini tak bikin kandang gimana? Saya ada perlu sama singa. Saya pengen ngomong kandang nih. Oh sempat kemarin jalan sendiri tapi. Ya jalan sendiri, nyoba-nyoba gitu, Bang. Tapi kamu bukan orang yang kan beberapa orang juga bahkan Mukti sempat kayak di Jakarta tuh kayak lu nggak ada, nggak mau kamu pergi dari Jogja banget gitu. Nah kamu kalau gitu ada gitunya nggak? Sebenarnya gitu, Bang, aku juga. Oh iya. Tapi ya berat ya tinggal Jogja ya. Ya gimana sama ninggal kerjaan juga, Bang. Iya. Tapi happy nggak di ngisi di Vindes? Happy, Bang. Happy banget. Kalau nggak happy ya udah pulang aku. Iya buat apa ya kan? Buat apa sampai anti di sini kemapanan lama-lama. buat apa sih? Ketenaran tuh apa sih, fana kan? Ya fana. Tapi kalau lo pakai topi emang pakai topi beda gak sih mukanya? Coba penasaran gue. Oh, takutnya nggak kenal ini kalau. Berantakan aja, Bang, ini karena rambutnya, Bang. Udah pakai topi aja. Si Opa sendiri sekarang lagi ada progres apa nih? Kan nggak bikin album baru lagi apa? Belum, Bang, ya masih ini ngumpul-ngumpulin lagu ya, Bang. Oh iya. Materi-materi gitu. Tapi Hifzinya di Jakarta, kamunya di Jogja, itu ini nggak sih jadi masalah nggak sih? Enggak lah, Bang. Namanya sekarang udah ini Zaman edan teknologi ya. Zaman keren, zaman maju gitu kan. Nggak ada jadi halangan loh. Oh. Tapi sorry, gue nggak tahu personil Opa kan yang gue tahu cuman Mukti, Hifzi, Coib. Ada siapa lagi? Ada Om Ilham. Om Ilham itu main udah apa? kan 4 itu kan yang pastinya. Yang lain ganti-ganti gue lihat. Iya sih yang benar yang asli itu. Yang Om Ilham main apa? Yang lain tambah-tambahan edisional dulu, terus ada yang drummernya ganti-ganti. Ya, drummernya ganti-ganti. Main suling ganti-ganti. Sekarang jadi main api. Main suling diganti main api.
Ini apa itunya? Notulen. Ya Notulen itu namanya. Oh Notulen. Siapa tuh namanya? Siapa tuh namanya? Itu sering tetap tuh. Ari Kancil, Ari Kancil, Ya kan? Uta, Bas. Tahu nggak waktu main di Passport drummernya siapa coba? Drummer siapa? Festivalis. Drummer Festivalis, bro. Beneran mainnya keren. Itu dia main 4 band itu kayaknya. Di Passport. Oh, di Passportnya. Pas itu keren banget itu orang. Nah kalau lagu yang nyiptain siapa? Opa? Kalau ide biasanya ya Mukti, Ipsi gitu. Terus kita tinggal nambah-nambahin. Tapi kayak nadanya nada hipsi semua itu ya nadanya. Ya, kebanyakan ya biasanya, nadanya. Nada hipsi lagi ya. hipsi ya. Kalau kamu sendiri sebenarnya kalau musik yang kamu banget tuh siapa sih? Maksudnya Dengerin musik. yang aku banget. Gak ada sih bang. Gak ada bang. Aku musik itu Bunyi bel itu lo banget. Neng. bel tapi di harmonisasi bisa. Neng. Itu lagu Natal. Ya enggak apa-apa. Kan itu bel dari bel tapi Iya betul. Tapi band yang lo suka banget gak ada band yang makanya gue nanya band favorit lu. Biasa kalau Jogja pasti Sila. Enggak juga? Atau Festivalis? Ya, Festivalis seneng juga. Festivalis. Yang rela untuk datang nonton deh. Misalkan tiketnya 100.000. Nah kamu rela untuk ngeliat 100.000 nonton itu band. Kalau sekarang siapa ya? Lucy. Enggak bang. Yang dulu aja kalau enggak. Dulu pas masih Jenny itu sama Serigala Malam itu. Apa yang pertama apa? Jenny. Masih Jenny itu pas Festivalis. Oh. Masih Jenny itu sering banget nonton sama Serigala Malam tuh. Terus dulu. Itu kan lagunya. Kapten Jack dulu. Iya. Kapten Jack. Iya. SKJ dulu. Iya. Es buah. Minum es buah suka. Kayak dahaga lagi. Iya. Itu zaman-zaman sekolah kali ya? Iya masih zaman sekolah itu. Iya. Kamu sebenarnya kelahiran tahun berapa sih, Mas Aib? Saya 90. Oh, 90. Sama Mukti berarti kan ya? Beda Mukti 91. Oh gitu. Iya. Oh lahiran lu duluan. Aku bilang sama aku duluan yuk. Ya. Lahir duluan ya. Gitu bang. Lucu ya. Ada. Aneh ya bang. Enggak, ada bagus. Nah kan si Opa kan udah sering nih sekarang dari mulai sinkro, Passport, sinkro. Udah biasa dong datang ke ini kayak ya emang udah biasa sih sering main di festival gitu. Gitu dong, udah nggak ada kayak grogi acara gede udah nggak ada ya, dong. Ya groginya tetap bang. Masa sih? Nah, kalau udah mau naik, grogi banget bang. Apalagi pas. Kayaknya lu salah juga nggak ada yang tahu sih itu gendang. Ya iya tapi kan. Ya pokoknya udah tak niatin udah hibur aja dah. Iya. Nggak ada. Ada pemanasannya nggak sih kalau main gendang biar ada gini. Gini. Ya gini aja. Karena lu nggak resiko cedera kan ya? Ya kalau resiko nggak banget sih bang, nggak. Patah. ada gitu nggak mungkin. Apa suka kesel nggak kalau di Opa manggung, isinya orang semua di panggung? Ya. Orang kan pada naik gitu. Opa tuh sama kayak apa Teenage Death Star tuh sama itu. Ya hampir sama gitu lah maksudnya. Nah kalau suka kesel nggak kayak ini ngapain sih orang-orang ini? Kalau dari mainnya kadang kesel tapi kalau dari ramenya enggak bang. Oh. Enggak ganggu gitu lagi main. Kalau pas maksudnya kalau lagunya tetap main kadang kesel bang. Tapi kalau rame-ramenya udah pas lagunya Kipas Angin udah seneng. Oh, kalau dari awal udah rame itu. Aduh masih mau ngapain lu? Gue panggung jarang, pengen manggung nih. Iya. Ya kayak gitu ya. Kita kan nih, gue jarang di panggung pengen mampir. Iya. Yang ngomongin kayak yang panggung yang paling berkesan buat kamu, panggung Opa. Panggung Opa paling berkesan itu mungkin Passport yang mana? Kalau kan Passport juga udah berkali-kali, sinkro juga berkali. Kalau misalkan emang di situ. Kalau atau di Jogja Passport, mungkin. Enggak, pas sinkro malah yang pertama itu main siang. Yang panas itu. Itu paling berkesan, enggak? Berkesan itu. Itu Hipsi satu lagu doang itu. Kenapa emang? Yang lain semaput kan dia. 2 lagu deh semaput itu Hipsi. Iya. Boh.
Enggak itu. Sinkro yang Sinkro panas, yang yang pertama. siang-siang panas-panas. Enggak ya. Iya. Enggak, Bang. Iya itu dia 2 lagu terus dia kecapean akhirnya dia ngasih ke penonton terus. Oh ya. Iya. Ya, penonton nyanyi terus kok juga. Cuma dia kecapean sampai pucat sih. Lah gimana sih berdua lagu. Nah, itu pasti yang banget itu Bang. Wah, ya makanya itu. Itu yang paling berkesan justru. Nah itu kayak Lah kan kemarin beberapa kali di Pespor panggungnya panggungnya bagus, lebih bagus. Itu kan yang panggung muter itu kan yang bundar gitu kan. iya. Itu Tapi malah orang lewat. Iya paling berkesan itu malah. Ya kan karena pertama Bang. First time ya. First time. Iya kan? Iya. Nah itu. Wah ini pertama kali ke ibu kota untuk panggung besar. Anjir ke ibu kota. Iya Bang. Pertama kali ke ibu kota untuk panggung besar gitu loh. Iya sebelumnya kan stand up fest. Ya sebenarnya kan teman-teman. Iya teman-teman. Itu. Iya. Ya karena Bang Awe juga terima kasih. Enggak lah orang apa ya gua ada urusannya gua mah sinkro Ya, kagak ada. maksudnya. Kagak ada urusannya gua Ya mah sinkro. dibantuin Opa itu. Enggak. Bang Ajis, Bang Awe. Sinkro enggak, gua enggak tahu apa-apa, itu gua nonton doang. Enggak bantu juga enggak apa-apa. Oke, tapi berarti kalau di entertainment lah gitu ya, itu emang kamu kesenangan. Jadi kamu juga gak akan ninggalin itu kayak opa, ayo terus ayo. Oh gitu. ya pokoknya yang bisa terus aja Bang. Iya, tapi kalau emang si penghidupan mah paling ini dari kayu. Ya, yang Furniture. buat Dan itu yang- jalan dua-duanya ya. Ya malah bagus siapa tahu kan kayak tadi misalkan orang jadi kenal Coip, oh Coip itu sama Coip aja Ya, gitu. gitulah. Saling mendukung ya. bareng ya. Domino efek. Anjay. Ambil ngupil lagi ngomongnya keren banget. Gatel itu. Keren banget. Agak lagi diterus. Ya namanya domino efek. Ada anak stand up ada yang pesan-pesan nama kamu gak kayu? Ada. Furniture. Ada Bang Abdur Runah bikin. Oh belum bikin. Bikin Kunciran, meja tamu kunciran. itu. Meja tamu. Bilang gitu Bang. Mukti apa Nona Jogja? Bukti bikin tuh baru ngerjain punya beliau ini. Apa? Ngisi kamar tidur Oh iya. Buat nikah ini kan mau nikah ya. katanya. Udah bikin ranjang yang buat 2 orang. Nyicil. Iya. Cor-coran ada ranjangan ada cor-coran. Enggak ada Bangker. ada paku-pakunya gitu. Orang ini petapa, kasur petapa. Kasur. Keren lah. Tapi kalau dari lu sendiri ada ini nggak keinginan khusus untuk opa nih pengennya gini, pengennya ada nggak kayak ya pengennya sih opa nanti bisa begini gitu, ada nggak Kalau aku sih harapan sih Mang, bukan kepengen banget ya, harapan opa itu bisa sampai besok kita tua gitu loh Bang. Oh jadi terus ada nih. Terus ada nih, pokoknya yang penting besok kita tua udah punya anaknya udah gede-gede kita Masih bisa ngumpul itu loh. Jadi Senang-senang. bener, jadi anak-anaknya udah pada nggak ke rumah kita masih bisa ngumpul sama Kenapa opa. anak lu nggak ke rumah lu? Lah Gak ada pintunya jadi. Gimana sih ini? Kenapa lo sudah menciptakan konflik dari sekarang? Anak-anak gua nggak ke rumah gua. Enggak, gini kan Bang, kalau biasanya Udah merantau. udah ya kan berarti nggak ke rumah kita toh. Ya. Ya itu kita masih punya Teman-teman. keluarga opa gitu loh. Tapi gini, ini melihat dari anak-anak stand up ya. Kita kan dulu juga kita semua banyak yang gembel semua lah. Kita gembel semua, orang-orang susah semua. Tapi tahu-tahu jadi begini. Tahu-tahu begini gitu ya. Jadi banyak hal yang tidak disangka-sangka. Kalau misalkan nih orkes pensil alis ternyata nanti jadi sesuatu yang besar banget. Ini apa segala macam. Terus yang membuat lo gini, nih opa udah ini banget nih, industri kepake banget apa segala macam, harus pindah Jakarta, gimana kira-kira? Ya pindah aja nggak apa-apa. Kalau Kamu doang apa sama keluarga? aku aja. Kan mau party. Party lah, ya enggak lah mau party. Enggak ya pokoknya udah, kalau yang penting kalau buat kerja aku aja gitu loh. Enggak keluarga yang penting. Ya tapi ini kan LDR terus ini kan bakal bukan panjang. kayak sekarang sebulan, bukan terus. Ya nanti kan keluarga sekali-sekali bisa ke sini gitu. Tapi kamu nggak ada niatan untuk udah keluarga kita pindah tinggal di Jakarta deh semua yuk gitu, nggak kepikiran di kamu? Enggak bang. Kita ya kalau aku sih udah enak di Jogja. Apa sih yang paling menurut kamu yang di Jogja tuh nggak di Jakarta nggak ada? Nggak akan menggantikan, nggak bisa menggantikan Jogja.
Apanya? Anunya sih ya. Mobilitasnya. Anunya putih-putih di sini Mas. Kalau sana tuh keling bagus. Kereng gitu anunya. Mobilitas? Iya, jadi maksudnya? Kemana-mananya lebih cepat gitu loh. Di Jogja. Ngapa-ngapain ya deket gitu kan. Ngapain contohnya? Iya contohnya. Ya ngapain deket, yang deket apa ya? Ganti ban. Ganti ban deket. Di Potong Jakarta, rambut deket. di Jakarta juga dekat. Potong rambut juga dekat. Ya enggak Bang, kalau di Jogja kan memang udah ininya kampung halaman gitulah. Lu nyaman sana ya? Nyaman. Ya. Slow safe, gitu, ya. semuanya lambat gitu ya. Bener. Pusing gak sih ngeliat kamu Jakarta pulang dari Vindes tiba-tiba di Ampera udah macet? Pusing Ya gak gitu? kadang ini kemarin di depan kos Bang, itu kan di jalan kecil tengah kampung, itu macet. Kok bisa gitu? Aku cuma heran aja Bang. Kok bisa di tengah kampung macet ah? Gitu. Jadi emang udah punya Jogja for Ya, living. Kalau ada kerjaan biar saya yang sana. bener. Kalau Anak-anak 6 bulan pun nggak apa-apa, tapi tetap pulang ke Jogja. bener itu kalaupun bisa keluarga diajak ke sini pas kerja nggak apa-apa gitu loh. Diajak. Diajak. Kalau Pas libur ya. Pas libur. iya berarti anak juga berarti punya sekolah di Jogja aja udah. Udah di sana aja lah. Oh, sampai kuliah apa di Jogja aja. Ya. Gitulah pokoknya nggak. Kalau aku sih modelnya nggak nyobain yang tempat-tempat baru itu nggak usah aja lah. Yang penting di Jogja udah nyaman udah. Gitu. Iya, tapi itu emang orang Jogja banget sih. Iya. Iya kan? Mukti juga gak mau tuh Mukti. Nggak mau pindah itu ya. beliau itu. Mulai mau Mukti. Enggak kayak misalkan ada gudeg. Iya. Nggak ada tuh buka cabang gitu. Ya udah aja. Hah? Tapi kan bukan. Ya Yujum doang. Gudeg Pawon misalkan terkenal. Ya udah aja. Udah. Kelatak ya yang Nggak ada dia. Oke kita buka di Bekasi. Nggak ada. Gitu tuh Jogja, orang Jogja tuh gitu. Kayak Ya, mungkin udah terlalu nyaman sama Jogja. Masih nyaman dan oji Bang. Wih, gila. Kalau kata-kata orang. Dan sambil gini tuh. Oci bang. Kayaknya itu kata-kata terakhir yang dia kasih ke kita. Karena ini dah bang, ini closing nih bang ya. Kata-kata keren gue nih. Keren. Oke. Ya udah terima kasih ya. Thank you, Coy, Bang. Bang Awe, Bang udah main Wican. kesini ya. Alhamdulillah Senang diajakin seminggu nih. Yo. Biar ada kegiatan ya. Alhamdulillah. Daripada kamu di kosan aja kan. Boleh. Iya. Tapi kita senang beneran. Aku pengen ngobrol sama. Iya, Bang. Ini seru nih ngobrol sama Coy. Pengen tahu ya kan tentang. Ya Coy. kan kita kalau ketemu ngobrol nggak apa-apa Bang. Nggak usah podcast. Keselin ya lama ya. Kalau misalnya gini, Coy. Ngobrol yuk, nongkrong yuk. Gue pengen nanya-nanya. Kalau pasti lu ngapain pak? Iya, Pasti begitu. Iya, bener. Aneh malah. Wah, kalau misalnya gue nanya, Coy, lu dari kapan sih belajar itu digendang? Pasti lu apa sih? Udah gitu aja, Pak. Gitu aja. Anu. Oh ini kan lu jawab jadi. Iya. Boleh. Jadi kita tambah kenal. Iya, benar, Sosok Coib benar. yang banyak orang omongin di Iya. Vindes. Mudah-mudahan di Ramadan bareng Vindes tahun depan Iya. ada lagi. Ada lagi. Amin, Opa, amin, Bang. Coib Masih- ada lagi. masih dipercaya. Kamu tuh ini tahu paling sering kelihatan kalau karena kameranya kan biasanya di sini nih misalnya Desta. Nah kameranya Desta Iya. itu belakang kamu. Ya cuma belakangnya nggak Ya on kelihatan. Tapi kelihatan. Nggak on cam kan? On cam. On cam. Makanya maksud aku kamu harus sadar kamera. Itu karena kamu kamera kamu jadi kamu jangan diam karena kamu kelihatan. Iya. Iya, kamu kelihatan. Sebelahnya Kicoy malah nggak Kicoy. kelihatan, kepotong. Kamu kelihatan. Oke. Yaudah, sekali lagi yang mau ada pesan-pesan Iya. ya ke Boleh. konten ruang, konten Konten ruang, ruang. Boleh. terjamin itu kayunya bisa milih ya bagus sekali ya bisa dikirim kemana aja ya. Bahkan Seluruh sampai ke Indonesia. Depok, luar pulau udah pernah belum? Luar pulau Jawa. Pulau belum lah. Belum pernah Bisa. ya? Bisa. Gorontalo. Iya. Bisa pesan. Pontianak. Brunei. Brunei bisa Boleh. pesan. Iya kan? Semuanya. Apalagi Islamabad, Islamabad, Malaysia, Kosovo, Polandia. Kosovo. Kosovo. Aku sopo Jarwo. Ya udah kalau gitu. Terima kasih ya Caib ya. Ya, Sampai ketemu makasih, lagi di Bang Awe. podcast berikutnya. Dadah.